Jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Dalam setiap doa saya, dalam sujud saya cuma berharap, ayo, Mam, sayang, kembalilah pulang, yuk. Tangis Eza Gionino pecah. Dengan berurai air mata, Eza memohon istrinya, Meiza Aulia Korita atau Echa, dan anak-anaknya pulang. Sejak pertengkaran terakhirnya dengan Echa, Eza memilih keluar dari rumah untuk saling introspeksi dan menenangkan diri. Saat itu Eza mengaku ia sempat mengucapkan talak pada Echa. Ya, mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu ya gitu. Saya memberikan ruang dan waktu untuk Echa supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Saya ucapkan memang ada dalam kondisi emosi. Saya bilang saya talak satu ya. Gitu, saya talak satu. Gunanya hanya untuk memberikan apa ya mas, teguran ya gitu sebenarnya gitu loh. Secara Islam seperti itu. Dari saya pribadi gitu, supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri. Rupanya introspeksi diri Eza justru dibalas Echa dengan pergi dari rumah membawa ketiga anak mereka. Dan yang membuat Eza terkejut, 3 September lalu, tiba-tiba ia digugat cerai oleh Echa di Pengadilan Agama Cibinong. Saya kaget sekali, itu di luar ekspektasi saya karena saya berpikirnya ini kan kita masalah komunikasi ya gitu loh. Dimana saya merasa ini semua masih bisa kita selesaikan dengan baik kok. Terus sekali lagi, saya hormatin apapun itu, melangkah apapun yang diambil sama dia. Tapi semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita ke depannya. Langkah Echa tersebut bukan emosi sesaat, tetapi akumulasi dari masalah rumah tangga yang sudah lama ia rasakan. Terkait alasan-alasannya mungkin secara umum bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya seperti itu. Pada intinya ini udah akumulasi dari 7 tahun lah. Mungkin semua yang berumah tangga kalau dibilang akumulasi berarti itu kan sama aja meng-flashback semua masalah yang dulu. Terus dijadikan satu, itu kan saya rasa itu tidak baik ya gitu. Jadi apa yang sudah pernah terjadi masalah itu kan diperbaiki. Dan seperti yang saya bilang, saya janji saya akan perbaiki semuanya gitu loh. Eza sangat terpukul dengan gugatan cerai Echa. Ia pun sangat menyesal telah mengucapkan kata talak. Walaupun tak ada sedikit pun keinginan untuk benar-benar bercerai. Sebagai suami, Eza mengakui dirinya jauh dari kata sempurna. Namun keutuhan keluarga adalah harta dan martabat yang harus ia pertahankan. Ia juga menepis isu KDRT dan orang ketiga sebagai pemicu percecokan rumah tangganya. Ya namanya juga masalah rumah tangga ya gitu. Rumah tangga tuh pasti ada percekcokan gitu loh. Selisih paham, dibilang ada KDRT lah gitu. Ada pihak ketiga, saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali. Demi Allah tidak ada ya gitu. Demi Allah tidak ada dari saya KDRT, apapun itu. Pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi ya, kurangnya komunikasi dengan baik, itu aja. Keinginan Eza untuk mempertahankan bukan semata-mata demi martabat sebagai suami, tetapi juga demi ketiga buah hatinya. Apalagi selama ini ia mengaku begitu dekat dengan anak-anaknya. Tak heran jika lelaki 35 tahun ini begitu nelangsa saat Echa memutus komunikasi dengan anak-anaknya dan memohon agar Echa memaafkannya. Saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya. Sekarang tidak. Saya biasanya tidur bersama Nicole, terutama Khan ya, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng gitu. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Coba kalian bayangin. Saya sudah berusaha mencari ke sekolah, saya sudah berusaha juga datang ke rumah keluarga, tapi saya tidak menemukan jawaban. Dan saya tidak tahu di mana istri dan anak saya tidak tahu. Saya minta maaf, saya tahu dosa saya banyak, dosa saya besar gitu. Tolong maafkan saya. Oke, ini pesan untuk istri saya. Mam, sayang, tolong jangan putus komunikasi. Aku mohon, terutama anak-anak. Aku rindu anak-anak, aku rindu kamu juga.
tolonglah buka komunikasinya. Jangan tutup seperti ini, aku mohon. Dengan begini tuh, sama aja kita saling menghancurkan diri kita masing-masing, dan itu nggak baik, sayang. Sumpah itu nggak baik. Jadi aku mohon, saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah. Lantas akankah Echa memaafkan dan membuka hatinya kembali buat Eza? Ayah dari ketiga anaknya yang telah berkorban demi menikahinya meski tanpa restu ibunda Eza? Bukankah selama menikah, Echa juga merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya bersama Eza? Prioritas saya dalam hidup saya, itu adalah istri, anak-anak saya. Saya bekerja, itu untuk mereka. Saya nggak pernah belanja, beli apa-apa gitu, nggak pernah. Saya selalu untuk mereka. Tahun ini saya baru kehilangan ibu saya. Jadi tolong saya mohon jangan sampai saya kehilangan yang lain lagi. Saya nggak mau. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, kesalahan aku.